antara israf dengan dermawan. Karena israf dan dermawan itu beda. Orang yang dermawan nyah-nyoh infaknya banyak, sama orang yang israf itu beda. Orang dermawan itu dia bisa memplot infaknya itu pada tempat yang tepat. Tapi kalau orang israf, udah pokoknya asal orang minta dikasih aja, padahal dia tidak memastikan bahwa uang itu akan tersalur dengan baik. Malahan ini udah nggak butuh, masih dijoki terus, saking dermawannya dia, akhirnya bahan pokok atau infaknya tadi numpuk dan tidak terdistribusikan dengan baik, atau naudzubillah sampai rusak, padahal sini sudah tidak membutuhkan, sedangkan yang jauh dan masih membutuhkan tidak kita pikirkan. Nah, orang yang dermawan itu dia bisa betul-betul mengelola infaknya dengan baik, ya cerdas-cerdaslah dalam berinfak, mungkin begitu bahasanya, cerdas-cerdaslah dalam berinfak. Enggak cuman modal nyah-nyoh, tapi juga modal perhitungan juga. Oh, ini masih butuh tambahi. Tapi dipastikan juga semuanya harus tertib. Kemudian juga kita harus bisa membedakan antara bakhil sama irit. Kita harus bisa membedakan antara bakhil sama irit. Karena barangkali ada yang sebenarnya dia itu bakhil, tapi dia beralasan bahwa dia itu ngirit. Kita harus mengelola pemasukan kita lah. Ini kan belum masuk. Tolong jamaah dibedakan. Ketika itu duit pribadi, ya boleh saja kita irit, tapi hati-hati jangan sampai kita bakhil berselimutkan irit. Tapi ketika itu duit umat, maka perlu sekali kita nyontoh Masjid Jogokarian, bahwa Masjid Jogokarian itu takmir itu tidak malu mengumumkan saldo infaknya 0. Takmir malah justru malu ketika saldo infaknya itu puluhan juta, sedangkan tetangga-tetangga kanan kirinya kesulitan, tidak bisa makan, sedangkan ada orang di sekelilingnya, di tetangga masjidnya, tetangga kampungnya ada yang kesulitan tidak bisa makan. Nah, tolong bedakan ini duit umat. Kalau duit umat itu masuk langsung keluar, jangan diirit-irit, karena orang yang berinfak berharap uangnya segera mengalir menjadi amal jariah, bukan didekem ke di bank gitu sampai berbunga-bunga, bukan kayak gitu. Ini uang umat, bukan uang pribadi. Kalau uang pribadi lain lagi, ya kita memang butuh harus perhitungan, masuk berapa, pengeluaran berapa. Tapi juga jangan sampai kita ini bakhil atas nama irit. Ini tidak baik jamaah dirahmati Allah. Lam yusrifu wa lam yakturu. Kalau jenengan bisa menyeimbangkan dua hal ini, maka ciri-ciri ibadur rahman ada pada diri Anda. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama wal ladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur rahman, ciri-ciri ibadur rahman, dia adalah orang yang mu'tadil, pertengahan dalam berinfak, tidak lebay, tidak juga pelit. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat. Tapi apakah ini selalunya begitu? Ternyata kadang-kadang sejarahnya dan contohnya dari Rasulullah SAW tidak begitu. Ayatnya tidak bertentangan karena Allah sudah menjamin. Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, afala yatadabbarunal Quran, kenapa kau tidak mau mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka akan terjadi banyak kontradiksi. Tapi Al-Quran ini dari Allah, maka tidak mungkin ayat-ayat ini kontradiksi. Kalau terlihat kontradiktif, itu karena barangkali Anda aja yang kurang banyak baca. Tapi tidak mungkin ayatnya itu kontradiktif. Ayat itu saling melengkapi satu sama lain, membentuk satu pemahaman yang utuh. Maka kita bacakan kisah yang lain. Saya bacakan kisah yang lain. Rasulullah SAW sendiri. Pertama contohnya adalah Rasulullah SAW sendiri. Datang seorang pengemis kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di rumah itu ketika itu tidak ada makanan. Ditanya sama Aisyah, Aisyah ada makanan enggak? Enggak ada ya Rasulullah. Oke. Coba kamu datang ke rumahnya Fatimah, bilang, aku memerintahkan kamu untuk minta makan. Ternyata di rumah Fatimah juga tidak ada. Kemudian Rasulullah merintahkan untuk datang ke beberapa rumah istrinya dan ternyata tidak ada makanan semua.
Bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, seorang presiden Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kita kagumi, di rumahnya tidak ada makanan, di rumah beberapa istrinya nggak ada makanan. Apa yang Rasulullah lakukan ketika itu? Silahkan kamu datang ke pasar, ambillah barang apapun yang kau mau, bilang nanti yang nanggung adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tadi berangkat ke pasar, di samping Rasulullah ketika itu ada sahabat yang mohon maaf, niat beliau baik, menasihati Rasulullah, ya Rasulullah kenapa anda begitu memaksakan diri? Langsung marah wajahnya Rasulullah SAW, muka beliau merah padam. Hampir saja Rasulullah SAW meluapkan barangkali marahnya. Tapi di situ ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tahu apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Bakar menenangkan Rasulullah SAW, memotivasi Rasulullah. Tasaddaq ya Rasulullah, berinfaklah sebanyak mungkin yang kau bisa ya Rasulullah, karena balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala tak terhingga. Lalu Rasulullah SAW kemudian menjadi tenang, terhibur dengan hiburan dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak sekali kisah-kisah para sahabat yang semacam ini. Contoh lagi adalah kisahnya Abu Talhah. Suatu hari Rasulullah kedatangan tamu, dan di dalam rumahnya Rasulullah tidak ada makanan. Lagi-lagi seorang presiden, di rumahnya tidak ada makanan. Itu biasa. Itu biasa, di rumah Rasulullah itu biasa. Wong Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, pernah kami melewati 3 hilal, dapur kami tidak mengepul sama sekali. Kami cuma makan al-aswadain, kami cuma makan 2 hal yang hitam. Apa itu 2 hal yang hitam? Air putih sama korma. 3 bulan Rasulullah dan istrinya itu tidak makan kecuali air sama korma. Ada bapak-bapak yang sampai kayak gitu, ibu-ibu yang sampai kayak gitu? Tidak ada. Presiden Rasulullah SAW, orang yang sangat kita kagumi. Datang seorang yang kemudian minta kepada beliau makanan, beliau tidak punya, lalu beliau menawarkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Lalu ngacung seorang sahabat, saya ya Rasulullah. Oke, kalau gitu nanti kamu dijamu sama sahabat Abu Talhah. Lalu dia pulang ke rumah. Ternyata sampai di rumah dia nanya sama istri, ada makanan enggak? Enggak ada. Cuman ada makanan yang bisa kita makan buat keluarga kita ini. Ya udah kayak gitu, tidurkan anak kita, nanti setting kita skenariokan kayak kita rumah kita mati lampu, kehabisan bahan bakar. Nanti kita persilahkan tamu kita yang makan semuanya sampai kenyang, kita cuman main piring aja, pura-pura kita makan, padahal sebenarnya kita enggak makan. Subhanallah. Tamu itu datang, lampunya dimatiin, alasannya bahan bakarnya habis. Lalu tamunya disediakan makan, tamunya yang makan Abu Talhah dan istrinya itu cuma mainan piring, seakan-akan mereka makan. Pagi harinya Rasulullah SAW bertanya, mana Abu Talhah? Saya di sini ya Rasulullah. Allah tertawa dengan kelakuan kalian tadi malam. Allah tertawa, Allah bangga, Allah senang dengan apa yang kalian lakukan. Bayangkan jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sampai tertawa melihat kelakuan isarnya sahabat Abu Talhah radhiyallahu anhu. Allah takjub terhadap apa yang kalian perbuat semalam. La haula wala quwwata illa billah. Bisa enggak kita menjadi pribadi yang demikian? Para sahabat tidak memiliki karakter yang semacam ini begitu saja, karena memang jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim law kana bihim khasasah. Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam ayat ini konteksnya terhadap kaum Ansor, tapi ayat ini pelajarannya umum untuk siapapun orang muslim yang bisa memiliki sikap seperti ini. Namanya sikap itsar, Mereka itu adalah orang-orang Ansor, orang-orang yang memiliki dar, yaitu kota Madinah, karena muhajirin kan hanya pengungsi begitu. Lah, mereka orang-orang Ansor nih, yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang yang datang kepada dia, yaitu kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka itu memberikan rumahnya kepada muhajirin, menawarkan pekerjaan kepada mereka, membantu, menanggung, mengkafil keluarganya, tidak mengharapkan balasan sama sekali. Bahkan apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan saudaranya ketimbang kepentingan mereka pribadi, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sebenarnya jauh lebih butuh.
Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang dipelihara dari pelitnya dirinya, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah teladan yang luar biasa dalam itsar. Sahabat radhiyallahu anhum adalah contoh yang luar biasa dalam itsar.